Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anakku, di pertemuan perdana ini di kelas 11 yang tentunya yang dulu kita belajar di kelas 10 banyak meninggalkan pesan-pesan pembelajaran yang belum terselesaikan. Maka dengan pertemuan ini insya Allah materi yang berikutnya akan dilanjutkan. Terkait dengan pembelajaran sosiologi ini kita ketahui bersama materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang pembentukan kelompok sosial. Adapun kompetensi dasar yang akan dibahas pada pertemuan hari ini yaitu tentang memahami pengelompokan sosial di masyarakat dari sudut pandang dan pendekatan sosiologi. Sekali lagi, memahami pengelompokan sosial di masyarakat dari sudut pandang dan pendekatan sosiologi. Tapi sebelumnya saya membahas tentang pembentukan kelompok sosial. Semoga adik-adik, anak-anakku dalam keadaan sehat walafiat, walaupun dalam suasana atau situasi yang tidak menguntungkan ini bagian daripada ujian daripada Allah, cobaan. Semoga ini menjadi kifarat dosa kita diampuni oleh Allah dan kita dilindungi oleh Allah dari penyakit-penyakit yang dianggap ini berbahaya. Tapi tetap memakai sistem protokol kesehatan. Oleh karenanya kalian boleh bergabung dengan teman-teman, tapi tetap jaga protokol kesehatan. Baik, untuk selanjutnya kita tidak berpanjang kalam membahas tentang bab 1 tentang memahami pengelompokan sosial di masyarakat dari sudut pandang dan pendekatan sosiologi. Bicara tentang sosiologi yang dulu kita bahas, kita ketahui bersama bahwa sosiologi adalah sebuah kajian di masyarakat. Selain gejala-gejala sosial yang ada yang dibahas oleh sosiologi juga yaitu tentang bahwa manusia ini makhluk sosial, tidak lepas daripada orang lain. Maka terjadilah namanya pengelompokan sosial. Dengan dasar itulah manusia makhluk sosial, maka ada yang namanya kelompok-kelompok sosial yang terbentuk dengan sengaja, ada juga yang terbentuk secara disengaja. Sekali lagi, pengelompokan sosial karena dasar manusia itu makhluk sosial. Maka tentunya butuh pergaulan, butuh interaksi dengan manusia yang lainnya. Secara tidak disadari ataupun secara disadari akan terjadi namanya pembentukan kelompok. Namanya yaitu kelompok sosial. Dalam kesempatan ini kita bahas dulu apa itu kelompok sosial. Pengertiannya saya akan bacakan dulu. Perhatikan baik-baik. Kelompok sosial merupakan sekumpulan atau kelompok orang yang ada di masyarakat. Artinya sebuah kumpulan manusia. Kelompok sosial namanya juga kelompok masyarakat. Ada lagi yang namanya hewan lain yang memang tidak bisa hidup sendiri, kayak semut, burung. Itu pun makhluk juga yang memang butuh temannya, tidak bisa hidup sendiri. Dia pun makhluk sosial. Artinya dia butuh temannya, tidak bisa hidup sendiri. Pun orang namanya manusia ya butuh manusia yang lain.
Makanya secara disadari ataupun tidak disadari, atau sengaja ataupun tidak disengaja, maka membentuk sebuah kelompok sosial. Faktornya apa sehingga timbul pembentukan kelompok sosial? Pertama yaitu faktor kedekatan. Karena sering bertemu, ya, sering sharing, ngobrol, sehingga secara tidak disadari kita membentuk sebuah kelompok yang sifatnya mungkin sifatnya yang tidak formal. Ada juga yang faktor secara kesamaan. Dari apa? Kesamaan apa? Dari kesamaan faktor darah, faktor geografis, faktor kepentingan yang sama, dan faktor daerah asal. Ini yang jadi faktor pembentuk kelompok sosial, sehingga membentuk sebuah kelompok-kelompok. Apa sih kelompok sosial itu? Jumlahnya berapa sih? Nah, jumlahnya yaitu lebih daripada satu orang. Tidak mungkin kita hidup sendiri tadi. Ketika berdua, ditambah lagi satu orang lagi bertiga, ditambah lagi satu orang lagi menjadi 4, dan seterusnya dan seterusnya. Dengan karena kesamaan letak geografis, mungkin sama-sama orang Bandung atau sama-sama orang Kerawang atau mungkin sama-sama orang Madura, sehingga merasakan sebuah komunitas, membentuk kelompok. Tujuannya mungkin pertama sekali mungkin yaitu melepaskan rasa rindu akan daerahnya, atau apalagi kalau mereka ini ada di rantauan orang. Nah, ciri-ciri daripada kelompok sosial, ya diantaranya di sini tadi saya sebutkan. Ciri-cirinya satuan yang nyata dan dapat dibedakan dalam kesatuan manusia yang lain. Kedua, memiliki struktur sosial yang setiap anggotanya memiliki status dan peran tertentu. Memiliki status dan peran tertentu. Ketiga, memiliki norma-norma, nilai-nilai, aturan-aturan yang tentunya untuk mengendalikan antara hubungan yang satu dengan yang lainnya, supaya tertata, supaya terkendali, jangan sampai ada permasalahan atau meminimalisir permasalahan-permasalahan. Itu mungkin itu ciri-ciri daripada kelompok sosial. Yang berikutnya yaitu memiliki kepentingan bersama. Karena sama-sama dia mencapai tujuannya, ingin kerja di suatu tempat, maka itu dengan secara tidak sengaja membentuk kelompok. Berikutnya adanya interaksi dan komunikasi di antara para anggotanya. Karena sering berinteraksi, berkomunikasi, maka muncullah pembentukan. Karena memang di dalamnya ciri-ciri namanya kelompok sosial adanya interaksi. Tidak mungkin kita berdiam-diam, tidak mungkin tidak adanya komunikasi. Nah, tentunya di dalamnya ada interaksi tadi. Itu berkaitan dengan ciri-ciri pada kelompok sosial. Untuk selanjutnya tentang kelompok sosial, sesuai dengan tadi pertama kompetensi dasar, itu memahami pengelompokan sosial di masyarakat dari sudut pandang pendekatan sosiologi. Kita masuk ke dalam kelompok sosial yang manakah? Apakah kelompok sosial yang disengaja atau tidak disengaja? Pada dasarnya kita tuh masuk ke dalam sebuah kelompok yang banyak. Mungkin saja di sekolah ada yang kelompok yang secara disengaja dibentuk, namanya masuk
lembaga pendidikan. Kita bagian daripada kelas 11 IPS, kelas 11 MIA. Berarti kita secara sengaja dibentuk. Jadi kelompok bagian daripada kelompok tersebut. Juga tadi yang tidak disengaja. Karena kita mendengar ada sebuah tabrakan di depan, ada kejadian yang aneh sehingga kita datang ke suatu tempat, kita kumpul di sana. Walaupun sifatnya temporer. Setelah selesai ya bubar. Itu disebut juga kelompok. Nanti istilahnya akan kita bahas bersama-sama. Baiklah, untuk tipe-tipe kelompok sosial. Tipe kelompok sosial di sini ada 4. Ada kelompok asosiasi, ada kelompok sosial, ada kelompok kemasyarakatan, dan ada kelompok statistik. Ini istilah saja. Mungkin kalian pun sebenarnya memahami, cuma belum tahu istilah. Coba kita samakan dulu. Apakah kalian pernah masuk ke dalam kelompok yang saya sebutkan sekarang? Pertama, kelompok asosiasi. Saya akan bacakan. Kelompok asosiasi, pada kelompok asosiasi para anggotanya mempunyai kesadaran, saya bacakan lagi. Para anggotanya mempunyai kesadaran jenis dan persamaan kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Adanya kontak dan komunikasi. Contoh, kesadaran jenis, persamaan kepentingan pribadi. Kita sama-sama laki-laki. Nah, kita suka berkumpul dengan laki-laki, perempuan ya dengan perempuan. Terus persamaan kepentingan pribadi. Misal kita sama-sama berangkat ke pasar, ternyata kita ketemu di pasar. Kadang-kala kita pun berkumpul di sana. Itu kelompok asosiasi. Malahan ada kesamaan-kesamaan yang lainnya. Karena kita seorang tenaga kerja yang dirugikan oleh sebuah perusahaan, ada banyak yang perasaan yang sama, sehingga kita membentuk kelompok tersebut. Kelompok buruh yang sama-sama dirugikan oleh sebuah perusahaan. Bukan satu orang saja, bukan kita saja, ternyata banyak. Maka dia akan membentuk sebuah asosiasi. Untuk apa? Untuk memperkuat agar kita memang ngomongnya bisa didengar. Kalau kita sendiri-sendiri, kita tidak bakal didengar. Sebetulnya kelompok asosiasi. Ada lagi kelompok sosial. Kelompok sosial saya bacakan. Kelompok sosial merupakan kelompok di mana anggotanya mempunyai kesadaran jenis dan hubungan satu sama lain, tetapi tidak terikat dalam ikatan organisasi. Ini mungkin ada semacam bentuk hubungan pertemanan, batur nongkrong, temen ngopi. Ketika pada maghrib, setelah maghrib atau setelah isya, kita biasa nongkrong keluar di warung tersebut, berkumpul, ngopi, menunggu malam. Nah, ini sama, tidak disengaja berkumpul. Biasanya mungkin anggotanya berbeda-beda, tidak tetap. Bisa saja yang kemarin ada, mungkin hari berikutnya tidak ada. Itu kelompok sosial. Terus kelompok kemasyarakatan. Kelompok kemasyarakatan merupakan kelompok yang hanya memenuhi satu persyaratan, yaitu kesadaran akan persamaan di antara mereka. Belum ada kontak komunikasi di antara mereka. Publik. Ya, zaman sekarang itu dengan adanya media sosial. Ada kelompok-kelompok grup di media sosial. Nah, kita bikin kelompok, ternyata banyak yang masuk, walaupun kita belum tahu, belum ketemu dengan orang-orang anggota tersebut. Makanya suka diadakanlah namanya kopi darat.
untuk mengetahui siapa sih namanya si ini tuh. Karena memang tadinya tidak tahu. Itu yang namanya kelompok kemasyarakatan. Kita dengar namanya, kita tahu namanya, tapi belum tahu mukanya. Kadang-kala kita tahu mukanya, tapi tidak tahu namanya. Sering ketemu, maka nanti membentuklah namanya kelompok kemasyarakatan. Terakhir yaitu kelompok statistik. Kelompok statistik yaitu kelompok yang bukan merupakan organisasi dan memiliki hubungan sosial dan kesadaran jenis. Contoh, kita usia apakah usia anak-anak atau usia produktif? Usia belum produktif atau usia produktif, atau kita tuh masuk ke dalam usia tidak produktif, atau kita masuk ke dalam usia lansia, lanjut usia. Tergantung usia kita. Kalau di bagian statistik itu ada yang namanya bagian usia-usia. Kalau belum produktif tuh usia 18 tahun ke bawah. Ya 17 tahun sampai ke 18 ke bawah lah. 18 tuh 18 belum nyampe ke 18. 17 lebih, 17 tahun 11 bulan ke bawah itu belum produktif. Tidak boleh, dia tuh dipekerjakan karena dia belum punya hak, belum untuk mencari yang namanya mata pencaharian, karena fokus dia pembelajaran. Makanya ini sebuah perusahaan tidak boleh menerima si usia di bawah usia 18 tahun. Itu dikumpulkan, dihitung usia belum produktif, usia produktif, usia tidak produktif, maaf sekali lagi, usia belum produktif, usia produktif, usia tidak produktif, dan usia lanjut usia, lanjut usia yang sudah tidak lagi bisa apa-apa. Jadi ada tingkatan. Ini kaitan dengan hitungan-hitungan di statistik. Kita dikelompokkan, walaupun kita bukan sebuah organisasi sebenarnya. Baik, itu untuk tipe-tipe kelompok sosial. Yang terakhir yaitu dengan adanya kelompok sosial yang kalau dilihat dari sisi ikatan antar anggotanya, itu kelompok sosial yang menurut erat dan longgarnya ikatan antar anggotanya. Contoh, ada istilah Geminskap, kelompok Geminskap, kelompok sosial yang beridentik dengan masyarakat desa. Ada lagi Gesellschaft. Kalau Gesellschaft itu cenderung masyarakat kota. Kembali lagi ke masyarakat Gemeinschaft atau paguyuban. Ini hubungannya hubungan batiniah. Kekeluargaannya kental, gotong royong akan terjadi di sana. Masyarakat desa. Tapi lain halnya dengan Gesellschaft, masyarakat kota, cenderung individualistis, masing-masing. Berbicara tentang hubungannya hubungan lahiriah, tidak lagi berbicara tentang batiniah. Bicara tentang itu yaitu batiniah. Maaf, untuk Gesellschaft itu lahiriah. Berbicara tentang untung dan rugi. Sudah lain antara Gesellschaft, dan Gemeinschaft. Mungkin kembali kepada adik-adik, apakah kita masuk ke dalam kelompok Gemeinschaft yang hubungannya dengan tetangga kita, hubungannya batiniah, gotong royongnya masih ada, atau kita masuk ke dalam kelompok bagian daripada kelompok Gesellschaft yang cuek dengan lingkungan, individualistis, berbicara tentang untung dan rugi. Nah,
Kamu lah yang tahu jawabannya. Barangkali itu saja materi yang saya berikan hari ini untuk tugas minggu depan. Tolong kumpulkan dan kalian bikin bentuk contoh kelompok Gesellschaft. Contoh-contohnya untuk Gesellschaft dan contoh-contoh masyarakat Gemeinschaft. Itu saja yang yang saya suguhkan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.